semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini aku mau nge-review salah satu film Indonesia yang paling ditunggu-tunggu banget tanggal penayangannya, yaitu film Sri Asih. Nah, kalau kamu ngikutin film-film superhero lokal, pasti udah nggak asing banget sama Sri Asih ini, karena Sri Asih ini tuh merupakan film kedua dari jagat sinema Bumi Langit setelah sebelumnya ada Gundala, dan Sri Asih ini tuh muncul juga di Gundala yang mencuri perhatian banget gitu. Makanya film Sri Asih sendiri ini tuh emang ditunggu-tunggu banget sih. Jadi pas kemarin tanggal tayangnya dimundurin itu tuh aku juga lumayan kecewa karena udah nggak sabar gitu pengen ngeliat Sri Asih. Dan ternyata penantian itu tuh emang terbayarkan karena seru banget kemarin nontonnya. Sri Asih ini tuh menurut aku bener-bener fresh, dan kalau dibandingin sama Gundala, ceritanya itu tuh lebih nggak bertele-tele dan fighting scene-nya itu tuh lebih seru, lebih kelihatan natural banget. Jadi seneng aja gitu nontonnya karena ya itu mereka berantem itu tuh nggak kayak koreo, emang kayak lagi berantem aja. Dan di sini kelihatan banget sih totalitas Pevita Pierce. Jadi udah kelihatan bahwa dia itu tuh berdedikasi banget untuk film ini. Jadi bener deh, aku meskipun jarang nonton Pevita, tapi bener-bener pas kemarin itu tuh ngerasa bahwa dia itu tuh aktor yang bener-bener hebat gitu. Mulai dari cara dia ngisi emosi di setiap situasi sampai ke cara dia berantem itu tuh bener-bener meyakinkan banget. Ditambah lagi didukung sama cast-cast lainnya yang emang kelihatan dipikirin banget gitu. Kayak ada Randy Pandugo, terus Najwa Shihab, sampai ke ada Ibu Christine Hakim. Mereka semua itu tuh kayak sesuai sama image-nya masing-masing gitu. Jadi di film ini tuh emang bener-bener terlihat meyakinkan banget. Tapi di luar itu juga aktor-aktor yang berbeda dari image-nya sehari-hari pun di sini aktingnya emang bagus-bagus banget. Termasuk aktor-aktor yang biasanya sering kali aku lihat di sinetron gitu. Di sini terlihat mengeluarkan banget kemampuan akting dia yang emang bagus. Termasuk aktor pendatang baru kayak misalkan Fadly, itu juga menurut aku bagus, nggak bikin ganggu gitu. Dan kalau dibandingin sama Gundala juga, di Sri Asih ini bahasa yang dipakai itu tuh terasa lebih kayak natural gitu. Emang sih di beberapa bagian menggunakan bahasa baku, tapi kedengarannya itu tuh tetap aja nggak kayak dibuat-buat gitu. Dan ini tuh salah satu film yang dari awal pun udah langsung seru. Ceritanya itu tuh nggak bertele-tele, terus nggak bikin mumet juga, dan semuanya itu tuh kerasa solid gitu, kerasa dipikirin setiap adegannya. Termasuk tentang bagaimana cara dia memupuk kekuatannya, mulai dari kekuatan yang dia punya sebelum dia jadi Sri Asih sampai pas dia jadi Sri Asih pun kelihatan gitu proses mengendalikan kekuatannya, nggak langsung jago, nggak langsung punya banyak jurus gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi cerita, premisnya itu tuh menurut aku ini lumayan mirip sama Gatot Kaca. Apalagi sebelum film Sri Asih ini tayang, kan emang tayang duluan film Gatot Kaca karya Mas Hanung Bramantyo. Itu tuh sama-sama menceritakan tentang adanya kekuatan baik dan kekuatan jahat gitu. Nah, jadi secara premis sebenarnya mirip-mirip, tapi terlepas dari itu aku tetap suka sama Sri Asih ini karena menurut aku ini tuh ceritanya emang personal banget. Dimulai dari proses dia melawan diri sendiri sampai ke dia melindungi orang lain gitu. Dan cara dia melindungi orang lain pun menurut aku itu tuh ada prosesnya. Jadi nggak ujug-ujug kayak bener-bener superhero yang pengen ngelindungin semua umat manusia gitu, tapi dia itu tuh dimulai dengan pengen melindungi diri dia sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar dia gitu. Jadi dia itu tuh pas ngelindungin orang lain jadi ngerasain bahwa orang lain itu tuh emang butuh perlindungan karena dia tahu rasanya ditindas sama orang-orang yang berkuasa gitu. Jadi aku suka sih bagian itu karena terasa lebih personal aja gitu perjuangannya. Nah, selain dia bertumbuh secara mental, tapi juga emang bertumbuh secara kekuatan. Jadi di sini kita bisa ngelihat bagaimana cara dia menghadapi musuh-musuh, dimulai dari musuh yang manusia biasa sampai yang bukan manusia gitu. Itu tuh semuanya menggunakan kekuatan yang berbeda. Jadi seru banget ngelihat Sri Asih ternyata punya kekuatan ini, ternyata punya kekuatan ini gitu setiap dia menghadapi musuh-musuh yang berbeda. Nah, kenapa itu jadi seru? Karena kalau di Gundala kan salah satu yang dikritik itu tuh adalah si musuhnya itu tuh terlalu cepat mati. Tapi kalau menurut aku itu tuh emang wajar karena kan sebenarnya dia juga manusia biasa gitu. Nah, kalau di Sri Asih ini selain ada manusia biasa, tapi juga ada musuh-musuh ya bukan manusia lagi gitu. Jadi kayak pas aja gitu menggunakan kekuatan super untuk ngelawan yang bukan manusia gitu. Padahal sebelumnya aku itu sempat lumayan kecewa ya, ternyata musuhnya manusia juga, pasti ujungnya tuh bakalan kayak Gundala gitu, terlalu cepat dikalahkan. Tapi ternyata ada plot twist, meskipun sebenarnya tokoh yang dibikin kejutannya itu tuh menurut aku nggak terlalu mengejutkan karena dari awal pun dia bukan orang yang terlihat baik sih kalau buat aku. Jadi dari tatapan matanya itu tuh bukan yang frustasi, tapi yang emang kelihatan penuh dendam aja gitu. Nggak tahu emang dari awal dibikin gitu atau enggak gitu, tapi yang jelas menurut aku dia emang udah kelihatan bukan orang yang baik sih.
Jadi intinya celah-celah yang dianggap kurang di Gundala di sini tuh terisi. Banyak hal-hal yang dikritisi dari film Gundala, tapi di Sri Asih ini tuh justru jadi kekuatan karena semuanya itu tuh bener-bener solid gitu dari segi cerita. Dan keseruan itu juga didukung sama musik yang keren banget. Jujur sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang suka sama sound yang menggelegar, dar-der-dor berisik gitu. Tapi di sini tuh meskipun ada beberapa bagian yang suaranya kencang banget gitu dan mengagetkan, tapi itu tuh pas banget gitu. Ada di situasi-situasi yang emang butuh suara yang seperti itu gitu. Jadi aku juga suka sama musiknya yang nggak ganggu gitu. Ditambah lagi make up dan kostumnya juga ini bener-bener detail. Jadi ada beberapa bagian yang bibirnya Sri Asih itu tuh bengkak, tapi bengkaknya itu tuh nggak lebay gitu. Bahkan mungkin sebenarnya nggak kelihatan, cuman terasa bahwa itu tuh agak bengkak dan itu tuh logis gitu karena dia habis berantem. Terus kayak kostum juga, kan Sri Asih muncul di Gundala. Nah, kenapa dia muncul di Gundala dengan kostum seperti itu tuh ada jawabannya juga gitu. Jadi di sini tuh ada beberapa bagian yang kita pertanyakan sebelumnya, tapi ternyata ada jawabannya. Seperti misalkan katanya kekuatan itu tuh pada kalung, tapi kenapa dia nggak kuat? Nah, itu tuh ada jawabannya. Terus kayak cara membebaskan orang-orang itu tuh kenapa nggak ditembak aja? Ternyata itu juga ada jawabannya ntar gitu. Jadi itu salah satu hal yang aku suka sih. Jadi kita tuh kayak nggak dibiarin buat bertanya-tanya karena ya udah nih dikasih jawabannya gitu. Meskipun menurut aku ada satu hal yang belum terjawab, yaitu tentang kematian antagonis muda. Itu tuh nggak tahu aku yang nggak fokus atau gimana, tapi menurut aku itu tuh belum ada jawabannya sih. Dan selain itu, kalau ada hal lain lagi yang bikin aku kurang puas, itu tuh adalah scenes romance-nya. Kalau itu tuh dimaksudkan untuk romance gitu. Kalau misalkan nggak dimaksudkan untuk romance ya berarti fine-fine aja. Tapi kalau untuk dimaksudkan jadi romance, menurut aku kurang dapet. Apalagi si cowoknya terbagi ke 2 orang gitu. Jadi nggak fokus untuk nge-ship salah satu dari mereka. Tapi intinya secara keseluruhan aku jujur lebih puas sama Sri Asih ini dibanding sama Gundala. Jadi aku ngerekomendasiin banget Sri Asih ini untuk kamu tonton. Dan kalau misalkan kamu belum nonton Gundala dan bertanya-tanya apakah harus nonton Gundala dulu atau enggak, sebenarnya sih bisa-bisa aja nggak nonton. Tapi kalau misalkan udah nonton Gundala pasti langsung lebih greget gitu. Karena di sini ada beberapa hal yang emang bersangkut paut sama Gundala meskipun nggak secara langsung gitu. Jadi ada tokoh-tokoh yang ada di Gundala yang muncul juga di film Sri Asih gitu. Oke, jadi itu aja review aku untuk film Sri Asih. Jadi harus nonton ya, karena ini emang seru banget, susah banget untuk nyari hal-hal yang aku kurang suka dari film ini. Karena aku menikmati banget sih, apalagi kemarin aku nggak berekspektasi apa-apa gitu. Ternyata dikasih keseruan yang kayak gitu. Jadi aku puas gitu nontonnya. Oke, kayak gitu aja untuk review kali ini dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah!